saya Safira dari Universitas Kristen Surakarta, Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya berada di Selokaton, tepatnya di samping pabrik ARM Selokaton. Di sini saya akan mewawancarai pemilik susu segar Bang Beki atau pengusaha susu segar yang ada di Selokaton. Selamat malam Mas Tius. Selamat malam Mbak Maya. Sejak kapan Mas Tius membuka usaha susu segar ini? Kalau ditanyakan sejak kapan itu belum lama sih Mbak. Mungkin 1 tahun kurang kali. Saya buka itu mungkin awal Februari Mbak. Oh, mengapa ya Mas Tius itu memilih usaha susu segar ini? Sebenarnya rasanya cukup lucu sih Mbak. Karena waktu itu tuh saya masih anak kampus dan orang tua saya juga di Jakarta. Ya, yang dimana tuh saya di per bulan itu dijatah gitu loh, cuma sekitar 500.000 per bulan. Nah dari situ tuh kayak saya tuh pengen bakso segar gitu, cuman kok rasanya mahal gitu, jadinya kayak mau beli tapi karena mahal gitu loh. Nah dari yang mahal itu tuh saya termotivasi suatu saat saya akan buka susu segar. Nah sampai sekarang akhirnya tercapai saya bisa buka susu segar, yaitu karena ya saya punya pemikiran dulu kayaknya mahal buat saya, tapi ternyata saya bisa buat usaha, malah jadi mata pencarian saya sendiri gitu. Oh gitu. Apa sih Mas kendala yang dihadapi saat membuka bisnis ini? Kendalanya untuk saat ini sih jelas ya Mbak ya, itu corona ini benar-benar parah sih. Jadi dari awal corona sampai sekarang saya mengalami penurunan, tapi sekarang udah mulai membaik sih Mbak. Pas awal-awal corona itu benar-benar parah banget sih, sampai yang harusnya sehari itu 300.000 minimal sampai 100 tuh kadang nggak nyampe Mbak. Tapi sekarang udah mulai membaik lagi, udah bisa mulai di angka 100-200 lagi ya, puji Tuhan banget Mbak. Jadi saya ngerasa kendalanya saat ini yang terbesar itu ya corona itu. Tapi untuk yang kedua masalah tempat sih Mbak, karena saya udah 1 tahun tapi udah pindah tempat 2 kali gitu. Ya walaupun tempat itu jaraknya nggak jauh, tapi banyak orang mengira tuh kok baru setahun udah 2 kali pindah ya Mas ya, itu kenapa gitu ya. Namanya kendala itu kan di luar kemampuan kita, jadi pengennya sih nggak pengen pindah 1 kali aja itu, cuman karena keadaan menuntut saya untuk pindah tempat, ya udahlah saya pindah tempat. Tapi puji Tuhannya setelah saya pindah tempat ternyata makin laris Mbak gitu. Oh, apa yang dilakukan Mas Tius untuk membuat usaha susu segar ini semakin laris gitu? Nah untuk di saat corona kayak gini ya Mbak ya, ini online itu sangat-sangat bermanfaat Mbak gitu. Jadi karena orang-orang pada takut buat beli di offline, ya kan, takut kena virus, takut nggak bersih. Nah semenjak ada online ini nih, saya daftar, saya bergabung, lumayan Mbak, ternyata Mbak, dari GoFood, dari GrabFood gitu kan. Jadi penjualan saya rata-rata 70% tuh dari online gitu. Menurut Mas Tius, apa yang harus dilakukan supaya dapat sukses dalam membangun suatu bisnis? Untuk sukses dalam berbisnis itu pesan saya ya Mbak ya, bukan pesan saya sih, maksudnya ini dari pengalaman saya pribadi, itu untuk bisa berani memulai langkah Mbak. Sekecil apapun usaha yang kita lakuin, itu menurut saya itu udah sebagai puncak kesuksesan itu. Karena sebesar apapun usahamu itu kamu adalah bosnya gitu. Jadi saya yakin walaupun saya cuma punya susu segar sekecil ini, tapi saya punya visi kedepannya itu antara jangka panjang itu saya bisa berkembang dan bisa banyak cabang. Amin. Keuntungan apa aja sih Mas yang didapatkan dari membuka bisnis susu segar ini? Keuntungan selama 1 tahun ini cukup lumayan sih Mbak. Dimulai saya bisa mencukupkan kebutuhan keluarga, mulai dari air, listrik, bensin, AD semua. Terus masih bisa sempat jajan juga di luar. Dulu tuh boro-boro, saya dulu ikut orang
pernah kerja di perhotelan gitu, tapi buat makan jajan tuh kayak mikir-mikir beribu-ribu gitu. Tapi semenjak saya jualan si susu segar ini, walaupun cuma kecil seperti ini, saya mau jajan tuh nggak mikir panjang. Pengen ini ya udah langsung beli aja, nggak usah pakai mikir-mikir lagi gitu. Harapan Mas Tius untuk bisa mengembangkan usaha susu segar ini apa ya Mas? Usahanya? Harapan saya, Ya, harapan. harapannya sih pengen susu segar Bang Begi ini tuh bisa disenangi banyak orang, terutama di wilayah Selokaton, Karanganyar, dan tidak menutup kemungkinan juga di wilayah Solo Utara dan Solo yang lain mungkin gitu. Mbak, pengennya sih buka cabang, nggak cuma di sini. Jadi makin banyak cabang, makin banyak orang yang saya pekerjakan, nah tentu kan saya menambah peluang pekerjaan gitu. Jadi bisa berguna juga buat banyak orang yang membutuhkan pekerjaan saat ini gitu. Terima kasih Mas Tius telah mau diwawancarai. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi Amin. kita semua. Sekian wawancara pada malam hari ini. Terima kasih. Halo guys, jadi hasil wawancara pada malam hari ini bisa disimpulkan bahwa kita tidak boleh takut untuk melangkah maju dalam berusaha. Walaupun usaha kita kecil, tetapi jika kita jalani dengan tekun dan rasa semangat yang tinggi, maka itu akan membuahkan hasil yang baik bagi usaha kita. Dan pesan yang kedua yaitu, besar kecilnya skala usaha yang kita kelola harus dijalani dengan ucapan syukur, dan itu membuat kita bersemangat untuk memperjuangkannya menjadi lebih besar. Salam sukses dan menjadi inspirasi bagi sesama. Saya, Maya Safira, pamit undur diri. Nantikan episode berikutnya.